Teman-teman semua yang saya kasihi, meditasi yang tadi kita jalankan adalah satu laku, satu proses kultivasi yang membawa kita kembali kepada kemurnian jiwa. Dan ini memang seyogyanya atau sewajarnya kita lakukan secara berkelanjutan karena dua alasan. Satu, jiwa kita itu memang lumrah kalau punya sisi gelap yang berlapis-lapis atau bahkan sangat tebal. Proses membuat sisi gelap ini bisa sirna dari diri kita itu memang biasanya memakan waktu yang cukup panjang, ya. Makanya kenapa proses pemurnian jiwa berkelanjutan ini adalah sebuah keniscayaan, ya. Ya, yang pasti sisi gelap ini adalah tabir penghalang antara kita dengan realitas keilahian di dalam diri, ya. Meskipun semua orang adalah manifestasi dari Tuhan, meskipun setiap orang esensinya adalah Tuhan itu sendiri, meskipun kita dan siapapun juga tidak pernah berpisah dengan Tuhannya, selalu ada dalam kesatuan, tetapi ada orang-orang yang itu masih punya tabir penghalang dengan Tuhan itu. Tabirnya kita sebut sebagai sisi gelap. Sisi gelap ini bentuknya satu, ya. Segala luka batin, jadi segala rasa terluka di dalam jiwa kita akibat tindakan orang lain dan akibat persepsi kita sendiri. Kalau kita pernah sakit hati sama orang, pernah merasa dinistakan sama orang, lalu kita terluka, ya itu bagian dari luka batin. Kalau tidak dirilis, dia akan menumpuk menjadi tabir penghalang antara kita dengan kesejatian. Yang kedua, sisi gelap ini dibentuk dari benih-benih angkara murka yang tumbuh terpelihara tanpa sengaja, ya. Misalnya kesombongan, ya. Kan sebetulnya nggak ada orang mau sombong, tapi kalau orang kemudian sibuk dengan pikirannya, membiarkan ilusinya berkembang, termasuk ilusi tentang dirinya sendiri, kesombongan itu bisa muncul dan terpupuk, ya. Kemudian keserakahan, ya. Tidak mau kalah, dan segala bentuk angkara murka lainnya itu pada sebagian orang sangat niscaya terpupuk sedemikian lama, bahkan dalam berbagai fase perjalanan jiwa. Nah, itu menjadi bagian dari sisi gelap kita yang memang perlu kita sirnakan secara tuntas paripurna. Karena kalau tidak, itu akan menghalangi benih keilahian ini tumbuh. Kalau dianalogikan dengan kegiatan bercocok tanam, ya, yang sisi gelap dalam bentuk benih angkara murka itu kayak hama, gulma gitu loh. Jadi penghalang dari tumbuhan sesungguhnya, yaitu benih keilahian. Nah, sisi gelap yang ketiga ini yang kaitannya dengan dunia supranatural. Jadi pada sebagian orang, pada sebagian pejalan spiritual, sadar tidak sadar dia malah membuka portal-portal dimensi alam bawah. Kenapa? Karena punya obsesi atau culun, salah berguru dan segala macam. Sengaja tidak sengaja bisa ada makhluk dari dimensi bawah dengan watak angkara murka yang masuk ke dalam diri. Nah, karena ini dibentuk dari perjalanan jiwa yang panjang, ya, maka dia membentuk struktur lapisan kesadaran tersendiri gitu, atau dia memenuhi lapisan-lapisan kesadaran kita. Maka secara sederhana ada sisi gelap ini yang mentloknya di pikiran sadar. Ini agak mudah menyelesaikannya karena itu ada di sel memori jangka pendek, ya. Jadi
Asal kita ngerti, oh iya, saya pernah punya luka batin sama siapa, atau saya punya watak yang menonjol sekarang yang destruktif apa, itu diselesaikannya gampang. Nah, yang agak susah adalah kalau sisi gelap ini mengendap di pikiran bawah sadar. Jadi sisi gelap yang itu munculnya beberapa puluh tahun lalu ketika kita masih kecil, remaja, gitu ya. Nah, kita merasanya ini udah beres, tapi belum tentu, gitu ya. Termasuk begini misalnya, yang manusiawi, tetapi dalam konteks spiritual bisa mengganggu. Rasa tidak enakan, pekeuh, kalau orang Jawa umumnya kan begitu tuh, ya, gak enak nanti orang gimana. Itu kan kayak manusiawi, tapi itu tuh sisi gelap. Karena kalau pekeuh itu dibiarkan bertumbuh, kita malah bisa berkhianat kepada diri sejati. Nah, sementara kalau kita setia pada diri sejati, nggak boleh pekeuh. Misal, suatu saat di sejati itu membuat kita harus berkata tidak kepada seseorang, ya. Nah, kalau pekeuh kan repot. Aduh, nanti kalau dia tersinggung bagaimana? Nah, rasa kita pekeuh itu sisi gelap juga, ya. Karena itu berarti kita tidak setia kepada diri sejati. Oke, gitu. Nah, tapi kan ini karena mengendap di bawah sadar, karena dididik sejak kecil kan nggak gampang untuk menyelesaikan. Nah, maka butuh proses yang lebih intensif untuk membuat sisi gelap di bawah sadar ini bisa diselesaikan. Kalau tidak diselesaikan, lucunya begini, kita meditasi, sisi gelap yang di pikiran sadar beres, damai, hening. Nanti ketika energi kita cukup, itu akan memicu sisi gelap yang di pikiran bawah sadar ini muncul keperluan. Pada titik itulah kita jadi ini meditasi kalau membuat saya jadi gak nyaman begini, kenapa? Ya, padahal itu sebetulnya dia sering diajak bercermin, ini kamu ini masih ada masalah gitu loh. Jadi kalau orang mengalami itu, ya gak usah baperan, sampai aja. Dia terima sisi gelapnya dan dibereskan dengan cara yang sama saja dengan ketika menyelesaikan sisi gelap di pikiran sadar. Kalau kemudian orang sudah bisa membereskan layer yang ini, ya, nanti muncul yang lain, yang itu datang dari perjalanan jiwa di masa lalu, ya. Kalaupun itu sudah beres, karena DNA kita ini punya korelasi dengan DNA para leluhur kita, kakek, nenek, seterusnya, ya. Watak-watak mereka yang destruktif itu, kalau ada, itu bisa juga nempel di diri kita, menjadi bagian dari beban kita, gitu ya. Misalnya gini, ya, kita sudah nggak baperan, tapi ada mbah kita yang baperan, gitu. Karena DNA-nya ada di kita, itu pada satu momentum itu bisa muncul, kita jadi baperan juga. Ini bingung, yang baperan siapa sebetulnya? Ya. Nah, sebetulnya yang terjadi adalah DNA nenek kita itu ada di kita, tetapi pesannya adalah itu yang harus dibereskan oleh kita untuk memuliakan nenek kita juga. Jadi kalau kita dengan keheningan total bisa membereskan segala sisi gelap pada sisi atau lapis kesadaran bawah sadar, bawah sadar, tak sadar, unconscious mind, ya, itu berarti kita akan bisa juga mengangkat derajat dari para leluhur kita yang masih punya masalah sisi gelap, ya. Nah, harus diakui sekali lagi, ini karena lapisannya banyak, ya, prosesnya bisa panjang. Dan kalau kita kemudian tidak tuntas membereskan lewat meditasi, dia akan muncul begitu saja dalam kehidupan keseharian. Dan kita bisa, kalau bahasa Jawa itu kayak babak bundas, jiwa itu kayak dibolak-balik, pedih. Ya, jadi yang sedang merasakan itu bersukacitalah. Bersukacita itu maksudnya kita berterima kasih karena sedang dibukakan satu realitas yang harus kita bereskan, ya. Ya memang gini ya, karena saya sudah melampaui itu, jadi kalau saya lihat teman-teman yang masih begitu tuh, ya saya pertama jelas memaklumi, tapi kedua saya memang menyemangati dengan mempertawakan. Saya ketawain aja lah, biar semangat.